Selamat sore semua Bapak Ibu sekalian. Mari kita memulai pertemuan kita dengan satu quotation yang saya gumuli bukan hanya baru saat ini, tetapi sudah saya gumuli sejak 26 tahun yang lalu. Baru saya tuangkan dalam bentuk tulisan quotation pada hari ini disampaikan. Bapak Ibu sekalian, mari kita perhatikan kalimat ini dalam bahasa Inggris, tapi saya terjemahkan dalam bahasa Indonesia. Setialah pada teks Alkitab, teks biblical, setialah. Tetapi juga harus memperhatikan various konteks. Jadi setialah pada Alkitab, tapi tolong perhatian juga konteks kitab itu, konteks teks itu. Dan tunduklah pada peraturan, pada ketentuan penafsiran biblical. Jadi setialah pada Alkitab, perhatikan konteksnya, kemudian kita mesti taat pada prinsip-prinsip penafsiran Alkitab. Dengan diawali dengan satu presuposisi bahwa Alkitab adalah firman Allah. Maka kita menjadi hamba Tuhan, sebagai hamba Tuhan yang bertanggung jawab. Ini satu ringkasan, satu formulasi singkat mengenai kita sebagai seorang pelayan Tuhan harus berkomitmen pada Alkitab. Bahwa Alkitab adalah firman Allah, bukan firman manusia, dan Alkitab memiliki cara tertentu untuk memahaminya. Karena itu tidak bisa dengan cara membaca buku-buku ekonomi, buku hukum, buku ilmu alam, fisika, kimia, psikologi. Kita tidak bisa membaca sebagaimana pada umumnya orang membaca ilmu-ilmu, sains pada umumnya. Kita mesti menggunakan presuposisi tersendiri dengan menggunakan hermeneutik sendiri dan juga dengan komitmen sendiri. Harus belajar. Tidak mungkin kita mengerti Alkitab tanpa mempelajari cara mempelajari Alkitab. Sekali lagi. Tidak mungkin kita memahami Alkitab, membaca Alkitab, tanpa mempelajari cara membaca Alkitab. Ini penting. Ya, tidak mungkin. Dan salah satu cara yang sangat efektif untuk mempelajari atau membaca Alkitab yaitu dengan studi teologi. Tidak ada cara yang sangat pantas, sangat sesuai, sangat efektif untuk mempelajari Alkitab selain dengan cara berteologi. Ya, itu yang saya ingin tekankan. Mari kita memulai dengan materi lanjutan. Pada minggu lalu kita telah membahas apa yang dimaksudkan dengan bagaimana kita membaca Alkitab dengan menggunakan kerangka filosofis atau philosophical understanding dan theological understanding. Dan itu bukan dalam pengertian kita menggunakan filsafat seseorang atau sekelompok filsuf untuk kita menjadikannya kacamata dalam hal membaca Alkitab. Tidak, tentu tidak begitu. Seperti yang saya sudah sampaikan bahwa kita menemukan philosophical understanding, pengertian filosofis, pengertian teologis dari Alkitab. Karena tidak ada teologi tanpa Alkitab. Dan tidak ada kebijaksanaan tanpa Alkitab. Kebijaksanaan yang sempurna, yang ultimate adalah kebijaksanaan dari Allah. Yang Allah akomodasikan dalam Alkitab. Ya, ada kebijaksanaan di luar kekristenan seperti
yang sering dibicarakan oleh para filsuf. Tetapi sebenarnya apa yang mereka bicarakan itu adalah berasal dari Tuhan yang menciptakan segala bentuk media, pemikiran, menciptakan kemampuan berpikir filosofis kepada manusia, berpikir sains kepada manusia, dan menciptakan media, menciptakan objek penelitian, objek berpikir. Tidak ada yang dari manusia. Semuanya dari Allah. Hanya kemarin minggu lalu saya sampaikan, masalahnya banyak ada filsuf yang salah menyusun kebenaran filosofis. Ya, salah menyusun sehingga nampaknya tidak sesuai dengan iman Kristen. Jadi bukan mereka menciptakan filsafat, menciptakan kebenaran filosofis, bukan mereka yang menciptakan kebenaran teologis. Tidak, semuanya tidak ada satupun yang berasal dari yang bukan Allah. Semua yang baik, semua yang adil, semua yang mulia, semua yang baik, kebenaran, keadilan, kemurahan, kebesaran, keagungan, semuanya dari Tuhan. Di luar itu semua tidak ada. Nah, saya hanya mau menegaskan saja materi kuliah kita minggu lalu. Dan saya sudah sampaikan satu contoh bagaimana kita menemukan kebenaran atau pengertian teologis, pengertian filosofis dari teks Alkitab yang kita fokuskan khususnya dari kitab Mazmur. Nah, sekarang saya mengundang atau mengajak Bapak Ibu memberi perhatian pada satu contoh dalam perjanjian baru, tafsir perjanjian baru, karena minggu lalu perjanjian lama, sekarang perjanjian baru. Dan secara khusus saya mengundang Bapak Ibu memberi perhatian pada bab bagian kedua, paper saya juga tahun 1998, paper yang saya tulis 26 tahun yang lalu, secara khusus tafsiran Lukas 18 ayat 1 sampai 18. 8. Ya, sekali lagi minggu lalu tentang perjanjian lama, sekarang perjanjian baru. Dan dari Lukas pasal 18 ayat 1 sampai 8, saya menemukan core atau main point dari teks ini. Dan main point teks ini saya tempatkan itu menjadi judul. Judul khotbah boleh, judul tesis juga boleh, judul disertasi juga boleh, judul seminar, materi seminar pun boleh. Beriman dan berdoa karena Allah. Itulah sebenarnya kita mesti membuat tema-tema. Kalau Bapak Ibu membuat tema khotbah, itu harus dari kesimpulan, dari rangkuman teks bacaan kita. Dari teks yang kita baca, yang hendak kita khotbahkan, kita menemukan main point atau pokok utamanya dirumuskan menjadi judul khotbah atau seminar atau tesis. Dan dari tafsiran dari Lukas pasal 18 ayat 1 sampai 8, saya merumuskan dalam satu rumusan, beriman, berdoa. Bukan supaya. Mari beriman supaya. Nah, itu kampungan. Ya, itu sudah biasa kita dengar orang bicara omong kosong. Mari berdoa supaya diberkati. Itu semua omong kosong ya. Atau tak pantaslah. Tidak alkitabiah menurut saya. Mungkin hal itu biasa bagi orang pada umumnya. Dan bagi agama-agama lain. Mari kita berdoa. Ya supaya. Tapi ini beda sekali. Ini Alkitab ajarkan. Mari beriman sebagai orang percaya. Mari berdoa. Karena apa? Karena Allah. Ya Allah lah yang menggerakkan kita berdoa. Dan Allah juga lah yang menggerakkan kita beriman. Allah lah yang menjadi alasan saya berdoa. Allah yang menjadi alasan saya beriman. Bukan saya beriman supaya doa saya dijawab. Itu adalah agama primitif. Saya beriman supaya diberkati. Itu agama primitif. Tapi saya beriman karena Allah.
Allah menjadi alasan saya berdoa. Allah menjadi alasan saya beriman. Itulah pengertian singkat dari Lukas pasal 18 ayat 1 sampai 8. Nah, inilah kalau saya tampilkan garis besar atau outline dari pembahasan. Jadi kalau sudah membuat tesis, ini sudah 100 halaman nih. Kalau membuat skripsi, membuat disertasi, membuat paper dengan sistematika seperti ini. Dan sistematika ini bukan saya yang karang. Itu ada, saya temukan dalam teks Alkitab. Dan saya harap semua mahasiswa, apalagi S1 di kampus SAK RRI, jadikan ini kebiasaan seumur hidup. Kalau hal yang basic ini tidak kita tidak akrab dengannya, maka pastilah kita cenderung untuk menjadi kurang bertanggung jawab dalam dalam memahami Alkitab. Jadi sistematika ini, dan kalau perhatikan minggu lalu analisis teks, analisis konteks itu sudah hal yang lazim. Jadi ini sebagai kita mesti membuka pintu dulu, baru bisa masuk ke dalam Alkitab. Jadi tidak bisa langsung baca Alkitab mengerti. Ada sejumlah pintu yang kita perlu buka supaya teks Alkitab be understood, dapat dipahami. Nah, saya pikir langkah-langkah teknis ini biasa S1 nih. Ini langkah-langkah S1, tetapi saya sedih sekali sudah bergelar master, sudah bergelar doktor, cara khotbahnya, cara membahas teksnya itu langsung gaya to the point tanpa membuka pintu-pintu yang patut dibuka terlebih dahulu. Tidak mungkin, tidak pantas kita langsung mencermati seorang master, seorang doktor kok berkhotbahnya semberawut dan sembrono seperti itu. Karena tidak melewati pintu, langsung melompat jendela, masuk ke kamar untuk menggali kekayaan-kekayaan dalam rumah itu. Ini kan cara tak bertanggung jawab. Mesti melewati sejumlah pintu. Dari pagar, pintu gerbang, kemudian pintu rumah. Pintu rumah itu juga masih ada pintu untuk tamu. Baru pintu ke keluarga, dining room, ke family room. Kemudian pintu kamar untuk melihat core, isi. Itu analogi saya untuk menerangkan bahwa untuk mengerti Alkitab, kita harus membuka sejumlah pintu dulu. Dan di antaranya saya menyampaikan analisis-analisis. Ya, di antaranya analisis teks. Dalam hal analisis teks ini apa? Pengantar teks, bentuk teksnya. Kita mesti tahu bentuk teksnya itu, genrenya. Seperti minggu lalu kan saya utarakan. Genre kitab Mazmur itu apa? Khususnya teks Mazmur yang kita bahas. Lalu, karena ini kan berkenaan dengan parable, perumpamaan, judul teks perumpamaan. Betulkah apa yang seperti yang ditulis oleh versi Alkitab di antaranya Lembaga Alkitab Indonesia? Apakah seperti itu? Lalu kita perlu mengadakan analisis struktur teks. Nah, ini yang sangat penting. Nomor 4 ini analisis struktur teks. Dan struktur teks ini juga lah yang saya garis atau keterangi ini. Inilah dia struktur teks. Menjadi struktur, bisa jadi struktur khotbah, struktur tesis. Ini menjadi struktur, structure. Ya, menjadi struktur daripada khotbah kita atau dari sini. Kita mesti tahu menganalisis struktur teks. Dan ini memang memerlukan kecermatan karena harus memeriksa dari teks Yunani kalau dia PB, dari teks Ibrani kalau dia PL. Tapi saya sudah mengatakan juga, sudah banyak ahli menulis, menyiapkannya untuk gereja. Dan kita sebenarnya perlu membeli buku-buku tafsiran. Paling tidak saya kemana-mana, misalnya kalau saya pelayanan ke satu kota, saya tidak mungkin bawa banyak buku dan nggak ada waktu untuk mempersiapkan secara khusus karena tiap-tiap hari dengan kesibukan sometimes saya sudah mempersiapkan membaca teks tersebut,
Tapi baru konsentrasi penuh di ladang pelayanan. Dan karena itu saya kalau ke mana saja, ke Makassar, ke Medan, saya tidak mau diajak berjalan kemana-mana karena saya komitmen untuk membaca Alkitab, mempelajari, mempersiapkan teks khotbah dari teks Alkitab secara serius. Dan saya hanya membawa apa? Di antaranya New Geneva Study Bible. Atau beli Alkitab yang ada pengantarnya. Beli Alkitab yang ada sedikit tafsirannya. Yaitu bagi saya kunci. Bapak Ibu mesti membeli satu Alkitab ya yang ada di dalamnya ada study Bible. Jadi kadang-kadang ada seperti NIV study Bible. New ada juga King James Version study Bible. Jadi satu Alkitab tebal, tentu tebal sekali. Tebal, dia tebal bisa saja dia menjadi 12 cm, 15 cm. Tapi satu buku. Dari sanalah Bapak Ibu akan mengetahui analisis teks. Akan tahu tujuannya apa, bentuknya apa, analisis struktur. Bisa jadi ada temuan, ada disediakan di dalam study Bible seperti itu. Dan saya memilikinya beberapa versi. Dan juga kita tidak mungkin membawa banyak buku ke tempat pelayanan kecuali di rumah sendiri. Kemudian juga analisis konteks. Kita mesti membuka pintu analisis konteks, di antaranya analisis konteks Injil sinoptis. Lihatlah apakah Lukas 18 ini ada di Matius, ada di Markus, ada di Yohanes. Kan kita melihat paralelnya untuk saling memperjelas, lebih jelas lagi kan? Ya perlu. Kalau ada. Yang kedua analisis konteks keseluruhan Injil Injil Lukas. Baru analisis konteks dekat untuk melihat keutuhan Lukas pasal 18 ayat 1 sampai 8. Bukan langsung saja lompat ke kamar dari jendela. Itu tidak mungkin. Itu tidak patutlah. Nah, lalu dari analisis teks, karena itu teman-teman sekalian, mahasiswa di S1, kurangi jajan lah, cari buku lah, minimal. Eh, itu itu menurut saya hanya ada yang 300.000, ada yang 500.000, ada yang kemarin hari saya sampaikan kepada Pak Dr. Eliezer untuk membeli buku itu, warna merah, bagus sekali, dan diperjuangkan dia beli, mendapatkan, mesti satu buku saja, ya, satu buku saja sudah di dalamnya kita bisa menemukan eh, yang saya sebut ABC ini, AB saja, analis teks dan juga analis konteks. Baru temukan analis struktur teks seperti ini. Saya temukan dari Alkitab, tidak menyusun sendiri. Pertama ayat 1 pengantar. Ayat yang kedua isi perumpamaan. Lalu dia dan terbagi lagi karakter hakim, karakter janda, tanggapan hakim, permohonan janda. Kemudian komentar Tuhan Yesus ayat 6. Itu struktur, membentuk sendiri. Bukan saya yang membentuknya. Lalu yang ketujuh ada aplikasi perumpamaan. Bukan kita yang mencari aplikasi. Tapi di teks perumpamaan itu sendiri sudah ada aplikasi. Ayat 7 dan 8. Yaitu kepastian doa, kesetiaan umat Allah. Kemudian saya membuat rumusan teologis. Ya ini perlu membuat rumusan teologis. Mari kita mulai. Saya ajak kita membaca Alkitab, khususnya Lukas pasal 18 ayat 1 sampai 8. Demikianlah firman Tuhan. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada juga seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu. Selalu datang kepada hakim itu dan berkata, belalah aku terhadap lawanku. Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak. Tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, walaupun aku tidak takut akan Allah, tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku,
Baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku. Kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidak dikatakan, tidak dikatakan Tuhan Yesus, camkanlah pribadi hakim yang lalim. Tapi camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah yang akan membenarkan? Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihan yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu untuk sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tapi jikalau anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Nah, teks ini termasuk teks yang paling cukup sukar. Sengaja. Cukup sukar dimengerti. Salah satu teks dalam perjanjian baru yang tidak mudah ditafsirkan atau yang tidak mudah dipahami. Nah, kita coba berusaha malam hari ini untuk memahami teks tersebut. Lukas 18 ayat 1 sampai 8. Nah, kalau ini khotbah, kalau ini tesis, kalau ini disertasi, maka saya awali dengan pendahuluan dulu. Sesuai dengan tema, ya, beriman dan berdoa karena Allah. Beriman dan berdoa karena Allah. Mari kita perhatikan pendahuluan yang saya susun sendiri. Banyak alasan orang Kristen beriman kepada Tuhan. Di antaranya adalah karena Tuhan itu baik. Tuhan itu juru selamat. Karena Tuhan itu penolong. Karena Tuhan adalah maha kuasa dan lain sebagainya. Semua alasan ini dapat ditemukan dengan mudah di buku-buku nyanyian gereja masa kini dan pada pernyataan-pernyataan para pengkhotbah dan para pemimpin ibadah kontemporer. Ya, ini pada pemimpin ibadah kontemporer. Orang beriman bukan karena iman melainkan iman plus. Beriman pada sesuatu yang ada pada Allah. Yaitu kebaikan Allah, keselamatan Allah, pertolongan Allah, kuasa Allah, bukan Allah. Dengar baik-baik, mesti jeli. Bukan pada Allah. Seperti seorang istri memuji suaminya, bukan karena apa adanya suaminya secara ontologis, melainkan karena apa yang ada pada suaminya. Sama dengan ungkapan ada uang abangku sayang, tidak ada uang abang melayang. Adanya jawaban Tuhan, Tuhan sayang. Tanpa pertolongan Tuhan, Tuhan melayang. Ini masih melekat di pikiran orang-orang Kristen yang rajin berdoa. Tetapi karena kekanak-kanakan tanpa belajar teologi, bertahun-tahun menjadi orang Kristen kanak-kanak. Melihat Allah sapi perahan. Melihat Allah hanya bodyguard. Melihat Allah penolak bala. Melihat Allah hanya pembawa center class. Seperti itu. Nah, beriman tidak dapat dipisahkan dengan berdoa. Kita lihat dari umum. Satu paragraf saya bahas secara umum. Baru saya mulai masuk ke tema. Beriman tidak dapat dipisahkan dengan berdoa. Berdasarkan filsafat dan psikologi agama, paling sedikit ada dua alasan orang berdoa. Yaitu karena adanya keperluan dan karena adanya masalah. Yang pertama, doa dijadikan alat untuk memenuhi kebutuhan. Semua keperluan disampaikan pada Allah dan dijadikan sebagai objek yang dikendalikan oleh para pendoa. Dikontrol oleh para pendoa. Allah dengar aku. Aku mau begini, aku mau begini, aku minta aku. Jadi Tuhan harus mengikuti schedule saya. Tuhan harus mengikuti kemauan saya, bahkan nafsu saya. Nah, praktik agamawi yang demikian menjamur di sepanjang masa. Praktik yang sama kelihatan antara doa orang-orang Kristen dan doa orang-orang non-Kristen, yaitu giat berdoa demi segala sesuatu dan segala sesuatu yang diinginkan. Jadi, doa itu dijadikan media untuk memenuhi keperluan para pendoa. Seolah-olah doa adalah cara untuk menjadi apa yang manusia inginkan. You want to be like, you want to be pray. You want to be pray. You want to pray. You need pray. Jadi doa itu seperti mantra. Doa itu gaya-gaya primitif seperti ini. Yang kedua, doa dijadikan media bagi solusi atas masalah apapun.
Allah diperlakukan sebagai objek yang dipaksa untuk menolong dan menjadikan doa sebagai senjata untuk mengusir setan. Sehingga hampir tidak terlihat perbedaannya dengan dukun yang mengusir setan dari seseorang yang kerasukan setan. Yang terakhir ini, doa dijadikan alat ukur iman orang beragama. Seolah-olah orang banyak berdoa adalah orang beriman. Praktik doa seperti yang digambarkan di atas semakin dipropaganda oleh para pengkhotbah kontemporer yang biasa dengan kalimat-kalimat asal kamu yakin apa yang kamu doakan, maka doamu terkabul. Atau kamu harus yakin bahwa apa yang kamu minta itu sudah dijawab. Katakanlah, sudah dijawab. Katakan sudah dijawab. Bayangkanlah bahwa itu sudah ada. Atau pernyataan ini, asal dengan menjamah benda yang kita inginkan, di mana saja maka Tuhan pasti memberikan benda yang sama pada kita yang kita inginkan. Apakah seperti doa Kristen? Apakah seperti itu doa yang sebenarnya diajarkan oleh gereja? Apakah seperti ini arti doa menurut Alkitab? Apakah Tuhan objek atau subjek doa? Nah, berdoa karena keperluan. Berdoa karena masalah. Berdoa karena beriman. Atau berdoa karena Allah. Mari kita mempelajari dari teks Lukas pasal 18 ayat 1 sampai 8. Kita mulai dengan analisis teks. Satu analisis teks itu satu studi untuk memahami hakikat teks tertentu yang kita hendak baca atau kita hendak tafsirkan. Kita mesti analisis. Analisis teks ini artinya mempelajari apanya, bentuknya, genrenya, strukturnya, dan menemukan kalau boleh meaning of the text, arti dari teks itu, dan apa maksud si penulis. Kedua-duanya tidak bertentangan. Kita mesti melihat dua. Tetapi pada era modern yang lalu para teolog liberal kadang-kadang mempertentangkan antara meaning of the text dan the author meant atau intends. Tapi kita tahu bahwa apa yang dimaksudkan oleh penulis itu sebenarnya itulah arti sesungguhnya meaning of the text. Tak bisa dipisahkan. Tidak dalam paradigma uh, past horizon. Tidak dalam paradigma present horizon. Tidak dalam paradigma future horizon. Tidak. Tapi both of them kita mesti mengerti. Nah, pengantar. Injil Lukas adalah Injil yang memiliki karakteristik tersendiri dibandingkan dengan Injil yang lain. Pada umumnya para ahli berpendapat Lukas adalah seorang tabib, betul. Namun saya sendiri melihat bahwa Lukas bukan hanya seorang tabib, melainkan dia seorang sejarawan. Karena dialah yang menulis Injil Lukas dengan menegakkan historitas Tuhan Yesus. Demikian juga dengan kitab sejarah, kitab Kisah Para Rasul. Jadi Lukas dan Kisah Para Rasul adalah dua kitab ditulis oleh Lukas dengan sangat kental. Pengertian-pengertian, penggalian-penggalian, dokumen-dokumen historis. Maka saya mengatakan bahwa Luke is not a medical doctor, but also he was historian. Dari semua penulis Injil, maka Lukas lah yang terdekat dengan penulisan riwayat hidup Tuhan Yesus. Ia menjelaskan kelanjutan pelayanan Tuhan Yesus dan berdiri sampai pada gereja mula-mula. Dia yang meneruskan tulisan-tulisan Lukas tentang Yesus sampai pada sejarah gereja awal abad pertama. Perhatian Injil Lukas ialah kedatangan era keselamatan yang baru, yaitu universal, sifatnya universality of salvation. Kenapa? Karena kalau Matius lebih tentu tidak dalam pengertian ini, lebih ke arah memberi pengertian kepada orang Kristen berlatar belakang Yahudi. Sedangkan Lukas, dia membuka era baru bahwa Allah juga menyediakan keselamatan kepada orang-orang bukan Yahudi. Orang Yunani, orang-orang tidak takut akan Allah.
Dan itu pun nampak pada tulisan Lukas dan pada Injil Lukas dan juga pada kitab Kisah Para Rasul. Keselamatan bersifat universal dibukakan. Oleh karena apa? Setelah peristiwa Pentakosta, maka keselamatan dibukakan kepada semua orang. Tidak hanya dari Yahudi, tapi semua orang. Keselamatan yang universal, di mana Yesus Kristus adalah manifestasi kerajaan Allah yang sempurna. Bagian yang khusus dari pengajaran Tuhan ini, dia memberi perhatian kepada orang-orang yang menerima kerajaan Allah, yaitu menerima Yesus Kristus. Dan mereka dimuridkan. Orang-orang yang menerima Tuhan Yesus sekaligus menjadi anggota kerajaan Allah. Melalui proses apa? Discipleship, pemuritan. Dan salah satu tema utama dari pemuritan yaitu beriman dan berdoa. Teman-teman bisa ikuti alurnya. Caranya begitu ya. Jangan lompat-lompat, tapi flow. Our thought must be flow, must flow, harus mengikuti, mengalir. Nah, secara khusus ke kisah Rasul, ke Lukas 18. Lukas mencatat satu perumpamaan Tuhan Yesus yang mengetengahkan mengenai ketepunan dalam doa sebagai sikap yang benar terhadap kedatangan anak manusia dalam konteks eskatologi. Perumpamaan itu yaitu perumpamaan tentang seorang janda yang tekun, Lukas 18. Keistimewaan daripada perumpamaan ini ialah perumpamaan ini tidak ada pada Injil-Injil yang lain, Matius, Markus, Yohanes, tidak ada. Dengan kata lain, hanya Lukas yang menulisnya. Perumpamaan ini sangat menarik dan sangat sukar. Kenapa saya katakan sangat menarik? Karena banyak hal yang menyita perhatian tentang hakim yang lalim dan janda yang tidak henti-henti, merengek-rengek, menarik, tapi juga berat untuk dipahami. Difficult ya, teks, hard text, sukar dipahami. Itulah yang kenapa sukar? Karena tidak ada teks lain yang menceritakan hal yang sama. Atau tidak ada teks yang mendukung atau ditulis oleh penulis yang lain. Nah, secara khusus perumpamaan ini semakin menarik dikaji karena hakim yang tidak benar dianalogikan dengan Allah. Bagaimana mungkin membuat analogi, perumpamaan, hakim yang lalim kok Allah itu? Karakter hakim dalam perumpamaan ini jelas-jelas bertolak belakang dengan karakter Allah sendiri. Motivasi hakim membenarkan janda tersebut berbeda sama sekali dengan motivasi Allah membenarkan dan menjawab doa-doa orang pilihan, yaitu saudara saya. Berbeda sama sekali. Dan itu yang membuat menarik. Nah, oleh karena itu mari kita melangkah lebih jauh pada bentuk teks. Lukas 18, satu bentuk teks perumpamaan yang disertai dengan penerapan, ada application. Not by ours, but by the text itself. Ya, perumpamaan ini merupakan salah satu dari sekian banyak perumpamaan Tuhan Yesus dalam Injil Lukas. Khususnya satu dari 17 perumpamaan dari Injil Lukas. Dan tergolong dalam perumpamaan ini adalah perumpamaan yang disertai dengan illustration. Memang kata perumpamaan dalam Perjanjian Baru bisa seperti saya pernah datang di Pacet, namanya Simon Kistemaker, dan kita pernah mengikuti kuliah beliau, dan dia penulis buku tentang kita Parables of Jesus. Jesus Parables, that's the book's name. Dan dia menyatakan bahwa parabel, perumpamaan-perumpamaan Alkitab dapat diklasifikasi dalam 3, yaitu the true parables, ada perumpamaan yang benar, yang real, yang benar-benar terjadi. Yang kedua, the story parables. Yang ketiga, illustration. Jadi dalam Alkitab ada 3 jenis perumpamaan atau parables. Ada yang benar-benar terjadi seperti true story. Ada yang hanya sebagai story parables. Dan ada yang ilustrasi. Nah, Lukas 18, perumpamaan termasuk kelompok story parables. Artinya perumpamaan cerita-cerita yang kebenarannya tidak nyata. Tidak benar-benar ada hakim yang lalim,
Tidak benar-benar ada janda yang merengek-rengek, yang datang berkali-kali, selalu datang pada hakim meminta pembelaan dan jawaban. Tidak, itu cerita yang beredar waktu itu yang atau mungkin dikemukakan oleh Tuhan Yesus. Not real life, not real story. Ya, bukan cerita. Melalui perumpamaan itu Tuhan Yesus sedang mengajar murid-muridnya mengenai arti pemuritan dalam konteks kerajaan Allah. Ini garis besarnya itu. Discipleship in the context of God's kingdom. Nah, mari kita lebih jauh lagi melangkah setelah kita mempelajari mengenai bentuk teks. Jadi teksnya itu perumpamaan dalam bentuk perumpamaan cerita. Ya, cerita dongeng lah. Seperti itu, cerita yang tidak nyata. Nah, contoh lanjutnya, judul teks perumpamaan. Alkitab versi Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul dalam teks ini perumpamaan hakim yang tidak benar. Sedangkan New Geneva Study Bible NIV memberikan judul lain, yaitu perumpamaan tentang janda yang tekun. Jadi perhatiannya pada dua. Dari perbandingan di atas, maka nampak perbedaan penekanan. Lain menekankan karakter hakim, New Geneva Study Bible NIV menekankan karakter janda. Para penafsir pun berbeda memberikan judul. Seperti Simon Kistemaker, Boland, dan beberapa menyebutnya menulis unjust judge and unrighteous judge. Ya, hakim yang tidak benar dan tidak jujur, tidak adil dan tidak benar. Karakter hakim sebagai sorotan utama, sedangkan Evans dan Darrell Bock pernah datang di Malang, memberikan judul untuk teks Lukas 18, The Nagging Widow. Jadi janda yang terus merengek-rengek atau yang terus bertalu-talu memohon. Penekanannya pada karakter janda. Dan dalam memohon, dia berdoa dengan tekun. Bagi demikian, ada dua perbedaan. Memang patutnya penekanan para karakter umpamaan ini mesti pada one main point, satu pokok utama. Namun penulis lebih setuju melihat kedua-duanya, baik janda maupun hakim. Sehingga judul perumpamaan ketekunan seorang janda atau hakim yang tidak benar. Jadi bagi penulis, kedua karakter ini sama penting dalam teksnya ini. Dan one main point juga dalam perumpamaan. Yaitu apa? Doa. Poin utamanya apa sih? Doa. Itu poin utama. Pokok utama berdasarkan ini nampak pada peran karakter, memang dua karakter. Tapi fokus utamanya yaitu pengajaran Yesus mengenai doa. Itu yang kita mesti menentukan. Jangan mencari tema lain. Nanti ada tema khotbah saya, ketidakadilan menghasilkan keadilan. Ngawur. Karena itu bukan utama. Jangan membuat tema khotbah dari parabel yang tidak menjadi main section and main point. Semua perumpamaan dalam Alkitab mesti diketahui main point. Dari situlah judul muncul. Jangan membuat judul yang tidak berdasarkan main point. Pasti sesat. Pasti meleset. Ya, ini khotbah-khotbah yang meleset, yaitu khotbah perumpamaan, tetapi temanya tidak berdasarkan main point. Tapi berdasarkan yang lain atau sisi lain dari cerita. Nah, struktur. Perhatikan struktur teks. Ini penting. Saya berkali-kali menekankan, saudara mau khotbah tanpa sistematika, mau khotbah dengan sistematika, mesti menemukan struktur teks dulu. Ya, jangan susun. Saya membagi khotbah ini dalam 4 bagian besar. Ngawur. Nggak bisa saya membagi. Tapi saya menemukan pembagian dalam teks Alkitab. Nah, saya menemukan pembagian yang sudah ada dalam teks Alkitab. Jangan berkhotbah, saya membagi 3 bagian besar. Itu aneh. Dari sini ahli seperti Ellis, dia membagi introduction, pasal 1 dan pasal 4-5
merupakan passage consist of parable, isi dari para parabel. Dan pasal ayat yang ke-6 sampai 8 ini dia membuat double conclusion, a double conclusion. Ini tiga pembagian. Dia menemukan pembagian, bukan menemukan sistematika dari teks itulah, bukan bukan kita. Ini tiga tiga sistematika yang ditemukan oleh Ellis, dia ahli kitab. Dan Darrell Bock menemukan struktur teksnya seperti ini. Ayat 1 setting. Dan biasanya mereka mencarinya di Perjanjian Baru di Hebrew. Di Greek. Di teks-teks Greka, teks-teks Yunani. Menemukan strukturnya. Nggak bisa. Kadang-kadang di bahasa Indonesia tidak nampak strukturnya. Mesti mencari pada sejumlah terjemahan atau pada teks asli. Teks yang dianggap teks-teks yang klasik. Oke, inilah struktur teks. Dan kita kalau membuat tesis, membuat paper, membuat khotbah, ya ikuti saja strukturnya, sistematikanya. Sistematika khotbahnya ikuti struktur teks. Jangan membuat struktur teks, membuat outline khotbah dari struktur seenaknya dibuat. Tapi temukanlah struktur itu pada teksnya. Dan saya sendiri melihat strukturnya Darrell Bock ini, tapi dimodifikasi. Hasil modifikasinya seperti ini. Hasil modifikasi struktur teks seperti ini. Dan ini menjadi, kalau mau buat dia jadi disertasi, mau buat jadi tesis, skripsi, sudah tersusun rapi begini. Bukan kita yang susun, tapi kita menemukan susunan dari teks Alkitab dibantu oleh para ahli, dibantu oleh para ahli biblika. Oke. Mari kita perhatikan selanjutnya, analisis latar belakang. Adapun latar belakang Lukas menulis perumpamaan Yesus ini berkenaan dengan tekanan yang dialami oleh orang Kristen dari pihak-pihak non-Kristen pada waktu itu. Searang itu Ellis mengungkapkan, Luke apparently is writing to a situation in which Christian under severe persecution, jadi di bawah penganiayaan, di mana mereka sedang ditantang untuk menyangkal iman. Jadi siapa yang mau tahu tulisan ini? Tulisan ini dimengerti dalam konteks orang percaya yang berada di bawah tekanan penganiayaan. Karena itu Lukas menulis bahwa dalam keadaan seperti ini, pada waktu Tuhan datang, ya, apakah ia mendapati iman di bumi? Ayat 8. Dalam keadaan betul-betul penganiayaan terjadi, apakah ia mendapati iman di bumi? Dan dalam Lukas 12 ayat 11 diungkapkan, tekanan yang dialami oleh orang percaya dari pihak majelis, pemerintah-pemerintah, dan penguasa-penguasa. Secara khusus persoalan yang sedang dihadapi oleh para pembaca Injil Lukas ialah masalah kedatangan Tuhan yang kelihatannya ditunda-tunda. Tuhan katanya mau datang, tapi tunda. Kapan Tuhan datang? Bagi gereja mula-mula, penundaan kedatangan Tuhan Yesus ini dikenal dengan delay parousia. Bukanlah sesuatu masalah kronologis, melainkan yang perlu diperhatikan di sana, yaitu di balik itu ada penderitaan, di mana perlu ada ketahanan, bahkan kematian, bahkan karena iman. Nah, Ellis berkomentar, from the first time had a simple and effective answer. Untuk pertama kalinya, pada mula-mula, ada jawaban-jawaban efektif dan sederhana. It was not delay, bukan soal penundaan. Ini, tetapi penundaan untuk menghadapi kematian. Bukan penundaan Tuhan datang, tapi penundaan menghadapi kematian. Orang-orang yang dianiaya. Itu yang ditekankan. Under persecution that cause hope, yang melayukan dan bahkan membuat penyangkalan. Jadi
banyak orang yang lemah iman, imannya layul, dan iman menyangkal apostasi itu menyangkal iman. Itu ternyata pada masa itu banyak orang yang mundur. Maka perlu ada message dari Tuhan melalui Lukas mengenai hakim yang adil, yang tidak adil, hakim yang lalim dengan janda, seorang ibu janda yang terus meminta berdoa. Itu gambar. Jadi backgroundnya kita pahami bahwa karena penganiayaan, karena orang Kristen mengalami tekanan-tekanan yang di dalamnya Tuhan Yesus memberikan satu solusi, bertahan, beriman, berdoa. Kemudian kita perhatikan analisis konteks. Ada 3 analisis konteks ini. Yang pertama, analisis konteks kitab, sinopsis. Saya langsung lewat. Ya, ini. Perumpamaan tentang seorang janda yang tekun dalam Lukas 18 sekali lagi tidak ditemukan pada teks-teks yang lain. Karena itu lebih bagus kita mempelajari keseluruhan teks Lukas dulu. Seperti yang nampak pada analisis konteks keseluruhan kitab ini. Ya, dari pasal 1 sampai pasal 24. Ternyata disinilah dia pasal 18. Ya, ini kan bukan dari saya. Ini kan saya kutip dari kutipan 10 ini dari Q Sam Han. Q Sam Han bukunya, dan beliau juga mengajar kami. Saya mengutip yang ini. Lukas 18 ini, Lukas 18 ini, dia di mana letaknya? Oh, di sini. Berarti dia di bagian journey narrative. Jadi menurut Bock bahwa Lukas record many parable, mencatat banyak perumpamaan, most as part of his emphasis on Jesus teaching in the journey to Jerusalem. Jadi Lukas mencatat banyak perumpamaan pada waktu Yesus mengadakan mengajar dalam konteks dia sedang menuju ke Yerusalem. Untuk apa? Untuk mati di sana. Dengan demikian, Lukas 18 ini ayat 1 sampai 8 salah satu dari bagian perjalanan Tuhan Yesus. Jadi dia mengajar tentang perumpamaan hakim yang lalim dan janda yang tekun berdoa ini. Itu dalam pengertian sedang dalam perjalanan, dia sendiri sedang menuju ke salib. Kita menarik sekali. Ini sangat indah. Dia sendiri sedang menuju ke salib. Journey narrative. Dan dia mengajarkan kepada murid-muridnya yang menghadapi penganiayaan, mengenai yang akan menghadapi penganiayaan, penerima surat pertama kali ini, yang akan menghadapi penganiayaan, mengenai apa? Orang percaya yang berada di bawah tekanan karena penganiayaan, memerlukan hidup beriman, bertahan, dan berdoa. Nah, ternyata hal ini dalam konteks perjalanan Tuhan Yesus ke Yerusalem. Dia sedang menuju ke salib. Sedang dalam penderitaan. Itu konteksnya. Dalam bagian Lukas memaparkan pengajaran Yesus tentang kerajaan Allah. Dan pemuritan adalah bagian integral dari pengajaran Tuhan Yesus tentang kerajaan Allah. Perumpamaan tentang janda dan yang tekun memiliki persamaan dengan perumpamaan seorang yang datang ke rumah temannya tengah malam. Lukas 11. Yang mengganggu, mengetok pintu, mohon dibukakan. Lukas memberikan 2 laporan sama, yaitu perempuan mengenai laki-laki dan yang kedua mengenai perempuan wanita. Kedua cerita ini mengetengahkan pokok bahasan yang sama. Keduanya meminta atau memohon dengan tidak malu-malu, terus mengetok pintu, datang kepada hakim, terus tidak sikap memohon yang tidak jemu-jemu, dan memohon terus-menerus. Keduanya menjelaskan mengenai kepastian mengenai jawaban doa. Kepastian jawaban doa membuat mereka tidak jemu-jemu berdoa. Bukan sebaliknya. Bukan karena banyak berdoa, sering berdoa, maka pasti jawaban. Itu namanya mantra. Tapi karena ada kepastian, maka ada semangat berdoa.
Tentu kedua teks ini memang mendukung ciri khas Injil Lukas yang menekankan doa. Seperti yang ditulis oleh Q. Samhan. Prayer is a characteristic emphasis of the third gospel, yaitu Lukas. The gospel opens with God's people prayer. Jadi pada Injil Lukas diawali dengan Lukas 1 ayat 10 tentang doa. Ditutup dengan Lukas 24 tentang joyful, the closest with the believer. Ini bukan joyfully blessing God in the temple. Memang Yesus Kristuslah yang diberitakan oleh Lukas, tetapi dia juga memberi perhatian kepada doa sebagai pembukaan dan penutupan Injil Lukas. Sekarang analisis. Lukas 18 adalah teks yang tidak dapat dipisahkan dengan konteks dekat, yaitu sebelum dan sesudahnya. Perumpamaan tentang ketekunan seorang janda ini masih dalam konteks pengajaran Tuhan Yesus berkenaan dengan jawaban Yesus pada orang-orang Farisi. Perhatikan orang Farisi dalam Lukas. Kan kita kan menafsirkan Lukas 18. Tapi kita membaca juga Lukas 17 ayat 20. Atas pertanyaan orang-orang Farisi, apabila kerajaan Allah datang, Tuhan Yesus, kapan kerajaan Allah datang? Yesus menjawabnya, kerajaan Allah datang tanpa tanda-tanda lahiriah. Pengajaran Yesus tentang kerajaan Allah ini diikuti dengan pengajaran Yesus tentang ketekunan dalam doa. Kemudian dilanjutkan dengan perumpamaan orang Farisi dan pemungut cukai. Jadi diapit Lukas 18 ini, diapit oleh Lukas 17 ayat 12 ayat 10 dan juga diapit oleh ayat 9. Ayat 18 sampai 9 temanya tentang, kalau diperhatikan, perumpamaan orang Farisi dan pemungut cukai, di mana seorang pemungut cukai berdoa dengan merasa tak layak, tapi Farisi merasa layak. Nah, dari sini kita memperhatikan ketekunan berdoa itu jangan seperti orang Farisi merasa layak berdoa, tapi ketekunan doa seperti janda yang tidak merasa layak, dan juga seperti orang Farisi, orang berdosa, ya orang pungut cukai. Aku nggak layak menghadap Allah. Tapi si pemungut cukai sambil membusungkan dadanya, memandang ke atas, mengangkat tangan, dia memamerkan prestasi rohaninya lewat doa-doanya. Itu kecenderungan sekarang. Apalagi kelompok-kelompok doa merasa hebat. Di Malaysia ada kelompok-kelompok doa merasa hebat, tapi 2 tahun hilang, 3 tahun hilang. Saya sudah ikuti selama 20 tahun. Saya sudah sekitar 20 tahun bolak-balik Malaysia. Tahu ada kelompok-kelompok doa yang merasa hebat, lebih hebat dari pendeta. Tapi habis itu hilang lagi, hilang. Kenapa? Karena sebenarnya bukan itu poinnya. Ya, bukan itu. Nah, perumpamaan Lukas pasal 18 ayat 1 sampai 8 memang mengajarkan tentang doa, dan konteksnya kalau kita perhatikan seperti yang saya sudah uraikan berkali-kali tentang doa dalam bingkai kerajaan Allah. Doa bukan dalam bingkai keinginan, doa bukan dalam bingkai keperluan, tapi doa dalam bingkai kerajaan Allah. Ya, sesungguhnya itu siapa? Yesus Kristus. Nah, Yesus Kristus menyatakan bahwa dirinya adalah pewujudan sempurna kerajaan Allah. Hal ini diungkapkan, sesungguhnya kerajaan Allah sudah ada di antara kamu. Yaitu siapa? Yesus Kristus. Namun konsep kerajaan Allah diajarkan oleh Tuhan Yesus adalah bersifat rohani, sehingga nggak populer. Sama juga dengan gereja sekarang kan. Gereja dengan lahiriah, dengan kemajuan fisikal lahiriah. Wah, kayaknya dianggap hebat. Tapi bukan begitu. Bukan itu. Bersamaan itu Lukas membeberkan kondisi zaman anak manusia waktu itu seperti zaman Nuh. Kenapa? Lahiriah semua. Tapi yang Tuhan Yesus katakan yaitu mengenai kerajaan rohani yang ditegakkan, di mana Yesus diberitakan, di mana Yesus diajarkan. Itulah yang utama. Apa yang utama di gereja sekarang? Pemberitaan tentang Kristus atau pembangunan organisasi dan sebagainya? Nah, perumpamaan tentang ketekunan orang janda adalah ilustrasi Tuhan Yesus untuk
menjelaskan, menegaskan orang-orang pilihan Allah, yaitu murid-murid haruslah terlibat dalam pemuridan. Dan doa, ini kata kunci, adalah bagian daripada pemuridan kerajaan Allah. Ini yang besar, berpikirlah besar. Kalau Bapak Ibu mau lihat mengenai teks ini, inilah makro, jangan hanya doa, doa. Tapi lihatlah doa dalam bingkai kerajaan Allah. Untuk apa? Kami ini loh berdoa karena kami murid. Tuhan sedang memuridkan saya. Dan saya berdoa sebagai murid. Karena Allah sedang melibatkan saya dalam kerajaan Allah. Maka berdoa. Mari berpikir sesuatu yang tidak sekecil keperluan, masalah, ada masalah doa, ada kebutuhan keperluan doa. Bukan, kita mesti melihat doa kita ini dalam bingkai kerajaan Allah. Seperti berdoa untuk pemberitaan Injil di tempat-tempat yang belum dijangkau, bangsa-bangsa, berdirinya sekolah teologi di Suriname. Apa untungnya untuk saya? Nggak ada untungnya. Tapi itulah kegelisahan kita. Kita mesti memikirkan mengenai bingkai-bingkai kerajaan Allah. Bukan bingkai Stefri, bukan bingkai gereja kita, tapi bingkai God's Kingdom. Sekarang tafsiran. Pas jam 7. Tafsiran. Nah, begini. Pandangan yang keliru bahwa beriman kita bisa beroleh kasih karunia Allah di antara jawaban doa. Dengan berdoa kita beroleh kasih karunia Allah. Dengan beriman kita boleh kasih berkat Allah. Dengan berdoa Tuhan mengaruniakan berkatnya kepada kita. Iman dan doa. Apa Pak? Doalah. Semua doa. 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 Kayak mantra. Iman dan doa seperti ini adalah iman dan doa sama dengan orang-orang bukan Kristen. Alkitab memberitahukan bahwa oleh karena kasih karunia Allah, kita beriman, maka kita berdoa. Allah adalah sumber iman, alasan doa. Allah adalah alasan doa. Dalam teks ini, kesetiaan Allah adalah penyebab orang beriman. Kesetiaan Allah. Tidak nampak pada hakim yang lalim. Nanti saya terangkan apa artinya. Sekarang pengantar dari teks ayat 1. Darrell mengklasifikasi perumpamaan kan dalam sejumlah ketiga. Ada perumpamaan, nama perumpamaan ini. Naming widow. Tapi juga ada bicara mengenai perumpamaan future spiritual life. Ada juga mengenai prayer and trust of God's faithfulness. Namun sebenarnya pada intinya itu menyangkut doa. Dan adanya perumpamaan ini merupakan ilustrasi dari pernyataan Tuhan Yesus tentang doa. Jadi doa itu diilustrasikan dengan hakim yang lalim dan janda yang terus-menerus datang meminta pembelaan. Alamat dan objek perumpamaan. Lukas mencatat bahwa Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka. Istilah mereka tidak nampak, tidak jelas. Siapa mereka? Nampaknya mungkin juga ada seperti di teks itu, mereka adalah mungkin Farisi, kaum Farisi. Tapi sesungguhnya mereka di sini, Yesus mengatakan suatu perumpamaan pada mereka. Mereka ini siapa? Murid-murid Tuhan Yesus. Murid-murid Tuhan Yesus menjadi perhatian Yesus. Dan karena itu perumpamaan memang sebenarnya ditujukan pada murid-murid Tuhan Yesus. Bukan pada orang banyak. Sekalipun Yesus berkata, mengajar pada banyak orang, tapi sesungguhnya perumpamaan itu dialamatkan kepada murid-murid Tuhan Yesus. Dan Darrell Bock berpendapat, Jesus himself used parables dalam 3 pengertian. Instruction, murid-murid memberi instruksi, mengexhortation, dan juga mendefense. Ada perumpamaan yang memberi peringatan, memberi petunjuk, tapi juga memberi pembelaan. Dan perumpamaan tentang doa ini konteksnya itu
merupakan satu perumpamaan yang berkenaan dengan Tuhan Yesus memberikan kepada mereka satu instruction kepada murid-murid. Lalu dari mana maksud dan tujuan perumpamaan? Seperti yang diungkapkan oleh Bock bahwa keys to understanding a parable are direct speech, soliloquy, repetition, contrast, and bagian akhir, teks bagian akhir. Nah, kunci yang begitu, kita mesti mengerti perumpamaan, khususnya main poinnya, mesti lihat bagian awal teks itu atau bagian akhir. Nah, ternyata dalam teks ini nampaknya ada perkataan langsung, kontras, dan catatan akhir. Jadi, kalau kita perhatikan mengenai perumpamaan Lukas 18, kita bisa lihat dia dalam pengertian bahwa perumpamaan Lukas ini dimaksudkan oleh Tuhan untuk sesuatu nampak pada bagian akhir. Bagian akhir itu dari Lukas 18 ayat 8. Itu yang nampak, yaitu tentang umat pilihan Allah. Mari kita perhatikan ayat 7 dan ayat 8. Memang nampaknya bagian awal tentang perempuan janda itu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Tapi sebenarnya harus diperhatikan bahwa mereka itu adalah umat pilihan Allah yang diungkapkan dalam ayat 7. Ayat 7 berbicara mengenai kaum orang-orang pilihan Allah yang berada dalam dunia, yang sedang dalam kesulitan, dalam tekanan, dan mereka memerlukan terus beriman dan berdoa karena Allah. Beriman dan berdoa karena Allah, bukan beriman dan berdoa karena adanya penganiayaan. Itu saya ringkas dari bagian ini. Isi perumpamaan. Isi perumpamaan langsung pada karakter hakim. Perumpamaan ini dimulai dengan membicarakan seorang hakim dengan sifat-sifat buruk. Bahwa hakim itu seorang yang tidak takut akan Allah, tidak menghormati seorang pun. Dan mereka mengomentari hakim ini bukanlah seorang, ini apakah hakim ini orang Yahudi atau orang bukan Yahudi? Ini dipersoalkan oleh Berkeley dalam tafsirannya. Sedangkan Darrell Bock berpendapat, nampaknya hakim ini adalah seorang Yahudi yang berkuasa, powerful man, di bawah dan dia berada, diizinkan dia di bawah kekuasaan Romawi, dan Romawi mengizinkan dia menjadi orang kunci atau mungkin kaki tangan Romawi. Dan maka itu dia menjadi orang yang powerful dan tidak takut akan Allah. Itu gambaran. Nah, hakim di sini bisa disebut oleh Berkeley, he is possibly a political type and police judge. Hakim seperti ini bukanlah hakim yang ideal, tapi hakim yang sangat-sangat kontras, hakim yang sangat kontras, yaitu dia nggak tahu belas kasihan, dia tidak menghormati Allah, tidak menghormati, berarti dia tidak termasuk orang betul-betul Yahudi. Itu kalau di gambaran seperti itu, gambarannya. Sedangkan janda dalam karakternya apa? Yaitu seorang perempuan janda tanpa harapan, sekalipun dia belum terlalu tua, dia tanpa harapan karena dia walaupun demikian dia percaya penuh pada hakim. Ini dia tidak punya harapan. Lalu dia percaya penuh pada hakim. Karena itu dia selalu datang kepada hakim, terus datang. Dia orang tak berdaya, tapi dia percaya pada hakim akan menolong dia. Ini hal yang kontras. Teman-teman, Bapak Ibu sekalian, tolong hayati ini. Janda ini dia percaya betul hakim. Tapi hakim ini hakim yang lalim, jahat sekali. Tapi dia percaya sekali. Bahkan dikatakan ditulisnya, she recognized him as a right one. Bahkan dia berkata bahwa
dia pun melihat hakim ini adalah orang yang baik, orang benar, yang akan menolong dia. Because she left here, because she felt, dia merasa penting sekali kasusnya. Dia merasa kasusnya sangat penting dan dia menemukan kemungkinan necessary to go kepada hakim dan berkali-kali sampai dia mencari pada penyelesaian, just settlement. Dia sampai pada penyelesaian. Janda ini berkata, belalah aku terhadap janda, terhadap lawanku. Janda mungkin sedang menghadapi sedikit kesulitan keuangan. Oleh karena itu diminta. Dia datang berkali-kali. Kata datang dalam bahasa Yunani, erkote dalam bentuk iteratif imperfect. Ya, sehingga dalam book mengartikan iteratif and suggest, repeat, diulang-ulang terus, diulang-ulang, imperatif, bukan imperfect, diulang-ulang, imperfect. Sisik, dia mencari untuk pembebasan daripada orang yang menyerang dia, mempersalahkan dia. Janda ini tanpa harapan, tidak berdaya, memohon berulang-ulang kepada orang yang memiliki wibawa dan kuasa membelanya. Membela, kata ekdikio, adalah dalam bentuk membenarkan dia. Dari kata ekdikose, yang berarti membenarkan dia. Itu nampak pada ayat 5 juga. Dan inilah yang diperjuangkan oleh janda. Nah, sekarang tanggapan hakim. Hakim menolak permohonan janda. Pada waktu yang sah, hakim menolak. Hakim terus tidak meresponi berkali-kali. Bahkan dia sangat kasar sekali untuk menolak janda tersebut. Ya. Namun, masalahnya terletak pada hakim. Yaitu tidak peduli pada janda. Bahwa hakim tidak peduli pada janda. Tetapi janda ini sangat percaya pada hakim. Nah, tolong perhatikan ya. Hakim sangat percaya, hakim tak peduli dengan janda ini, tapi janda ini sangat percaya. Maka kepercayaannya ini membuat dia berkali-kali datang, selalu datang. Sekarang teks selanjutnya, ini pertimbangan dan keputusan. Tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, walaupun aku tidak takut Allah, tidak menghormati orang, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia. Jawaban dan tanggapan hakim terhadap pemohon janda bukan karena hakim itu menyadari tugasnya atau menjalankan keadilan, tetapi karena bahaya yang nanti akan menyerang dia, membabi buta, atau efek negatif. Jadi hakim ini meresponi janda bukan karena pengaruh dia, kuasa dia, tapi karena sesuatu yang lain. Hal yang sama dengan perumpamaan tentang seorang yang datang ke rumah temannya di tengah malam, Lukas 11. Dan malu orang tersebut datang membangunkan dan memberikan kepadanya apa yang diperlukan. Nah, baru nampak ya. Apalagi Bapa yang di sorga. Nah, kita baru melihat pengertiannya mulai muncul. Ia akan memberikan kepada mereka yang meminta kepadanya. Berkenaan dengan itu, Summers berkomentar, the central teaching is not the man can, by repeated prayer, break down the will of God. It is rather that man can be encouraged in prayer by realization that he prays that a just God who desire to give and to do what which his child needs. Jadi disinilah kita melihat bahwa baik laki-laki yang datang meminta bantuan temannya ini, dia bertalu-talu berterus-menerus meminta. Demikian pula dengan janda, karena memang percaya sekali kepada hakim dan kepada orang yang akan membuka pintu baginya. Jadi fokus utama perumpamaan bukan pada karakter hakim, melainkan pada keputusan hakim membenarkan dia. Ketekunan janda nampaknya beberapa keterangan dari teks tersebut. Walaupun permohonan janda tersebut ditolak berkali-kali, sesering janda itu datang memohon, sesering itu juga janda itu ditolak. Ini membuktikan apa? Ketekunan janda. Poinnya ketekunan.
Begitu juga dengan ungkapan hakim, karena janda ini menyusahkan aku, supaya jangan aku terus saja ia datang. Kalimat ini menerangkan bahwa jelas ketekunan janda, bukan hakim. The woman's constant intercession, doa syafaat terus, have brought dan mencapai pada sukses. Ini contoh doa murid-murid yang terus tidak pernah pantang mundur. Teks ini menonjolkan ketekunan janda yang terus berdoa. Walaupun janda, walaupun hakim, lalim, tapi dia percaya. Luar biasa. Nah, sekarang komentar Tuhan Yesus untuk mengerti teks ini. Komentar Tuhan Yesus, kata camkanlah apa yang dikatakan hakim lalim itu. Listen to what a unjust judge says. Atau dalam New Geneva Study Bible, hear what the unjust judge said. Camkanlah, artinya minta perhatian. Maksud dari perumpamaan ini menegaskan apa? Doa. Camkanlah apa yang dikatakan hakim. Komentar Tuhan Yesus. Komentar ini berfokus pada hakim yang dianalogikan sebagai Allah, dengan Allah. Berkenaan dengan itu, Kissmaker berkomentar demikian. He wants the disciples to pay attention to the very words of the judge. They are important for the correct understanding of the parable. As in the parable of the friends at the midnight, Jesus uses the rules of contrast. He contrasts the words in the man to the best in God. This is what the unjust judge says and does. Sekali lagi, komentar Tuhan Yesus bukan pada karakter hakim, tapi pada perkataan hakim yang membenarkan dia. Nah, sekarang perbedaan hakim dan Allah. Ada dua pribadi yang berbeda, kan? Pertama, tidak ada hubungan yang mendasar antara hakim dan janda. Nggak ada hubungan. Bukan keluarga, bukan apa-apa. Apakah ia hubungan sosial, hubungan keagamaan, tidak ada hubungan sama sekali. Hakim menghindari diri, dan juga bahwa ia menghendaki hubungan janda itu kalau bisa, ya, kalau janda tersebut sebagai lawyer, client, sebagai client daripada hakim, ini tidak juga. Namun hakim yang lalim ini mendengar janda tersebut dan membenarkan dia. Ini artinya apa? Tidak ada hubungan peran sama sekali keterkaitan antara janda dan hakim. Tapi kok janda mau datang kepada hakim? Tapi kok hakim menjawab? Coba perhatikan. Nggak ada sebab sebenarnya. Misalnya berdoa karena ada tabungan, berdoa karena ada apa-apa. Nah, ini betul. Dari pihak janda, dari pihak hakim, both of them nggak ada satu sebab menghubungkan. Kedua, Allah telah memilih untuk keputusannya. Ia memilih satu ketertarikan yang khusus karena mereka adalah kepunyaannya. Ketika umatnya berseru siang malam, Allah mengangkat kasus mereka, membawa pada keadilan. Demikian dengan janda yang berseru pada Allah. Janda itu menerima keadilan Allah. Dan Allah mendengar dan menjawab doanya. Kisah menyimpulkan, the just listen to the widow for the wrong reason. Untuk alasan yang salah. To get off his back. God listen to his people because he loves them and vindicates their cause. The just acts selfishly. God acts in half of his people. Wow, luar biasa. Pada dasarnya tidak ada kesamaan antara hakim dengan Allah. Nggak ada. Tidak ada kesamaan karakter hakim dan karakter yang lalim. Tidak ada sama sekali. Tidak ada. Ini mengungkap. Jadi sini, hakim dan Allah kontras sama sekali. Namun, yang dianalogikan karakter hakim ini seperti yang disinilah jawabannya. Jawabannya di sini. Saya langsung ke jawabannya. Ternyata untuk mengerti ini perlu analogi hakim. Tolong saya tandai warna merah. Analogi hakim. Karena sebenarnya tidak ada kesamaan. Tidak ada sedikit pun Allah dengan hakim.
Tapi analoginya adalah analogi perbandingan. Tolong perhatikan, analogi perbandingan. Disinilah kita bisa memahami, oh ternyata itu artinya analogi perbandingan. Seperti saya berikan contoh, eh, hakim yang lalim, ini analogi perbandingannya, yang lalim yang tak menghormati manusia manapun, tak takut akan Allah, tapi dia bisa menjawab doa, menjawab permintaan janda. Lalu perbandingan, apalagi Allah. Itu artinya sama dengan analogi Lukas 11 ayat 9 sampai 13. Bapa manakah di antara kamu jika anaknya meminta ikan daripadanya akan memberikan ular? Jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anak, apalagi Bapamu yang di sorga. Jadi kita mengerti antara hakim yang lalim dan Allah ini adalah perbandingan kontras. Analogi perbandingan kontras. Udah mengerti ya? Jadi bahasanya begini, apalagi Bapamu yang di sorga. Kalau hakim saja sudah hakim jelek sejelek-jeleknya saja bisa menjawab permintaan daripada janda dan keduanya nggak ada hubungan, bukan rakyat, hakimnya itu bukan janda itu bukan rakyatnya hakim, bukan kliennya, bukan pembelanya, bukan nggak dibayar juga ada apa, nggak ada kepentingan apapun. Justru karena tidak ada kepentingan apapun, Tuhan hakim menjawab janda. Inilah artinya sebenarnya Allah tidak punya kepentingan apapun. Dia menjawab doa-doa kita. Dia tidak mencari keuntungan pada kita. Disinilah kita memperhatikan ada analogi perbandingan. Kalau hakim saja seperti itu dan menjawab doa daripada janda, apalagi Bapamu yang di sorga. Jadi secara implisit dalam ayat 6 dan 7, Yesus menganalogikan janda yang dibenarkan oleh hakim adalah orang-orang pilihan Allah. Orang-orang pilihan Allah. Janda itu orang yang tidak berdaya secara politis, secara ekonomis. Sehingga Berkeley menyebut janda itu lambang dari mereka yang miskin dan tak berdaya. Jelas bahwa ia tanpa uang, tidak mempunyai harapan untuk memenangkan perkara hakim itu. Nah, kondisi janda ini seperti ini dianalogikan orang pilihan. Menurut Marshall, orang-orang pilihan itu adalah orang-orang yang telah mendengar panggilan Allah dan menjawabnya. Dengan referensi kitab-kitab yang lain, Summers berkomentar bahwa synonym for believer and of Christian. Itulah yang disebut orang-orang pilihan. Yaitu janda. Siapa? Saudara saya. Berdoa mesti melihat tidak ada kepentingan. Ya. Dan kita tahu berat sekali tantangan yang dihadapi. Seolah-olah Tuhan nak jawab. Tapi tekun saja. Tekun. Karena iman. Karena percaya. Sebenarnya melihat janda ini. Apa sih yang dia percaya pada hakim? Hakimnya jahat. Hakimnya lalim. Tidak kenal Allah. Itu gambarannya. Tapi kalau dia percaya. Apalagi kita orang pilihan Allah. Itulah. Jadi ini yang namanya analogi kontras. Apalagi kita orang pilihan Allah. Pastilah. Oke, sekarang aplikasi. Pada ayat 78, Tuhan Yesus mengaplikasikan perumpamaan sesuai dengan maksud dan tujuan perumpamaan kepada mengenai ketekunan orang percaya dalam doa. Dan berkenaan dengan itu ada hal yang ditekankan. Satu, kepastian jawaban doa. Inilah bahasa analogi perbandingan. Kepastian jawaban doa. Kejawaban doa itu dibuat analogi perbandingan. Kalau hakim saja seperti itu jahat, tidak mungkin menjawab janda. Tetapi toh kenyataannya dia menjawab janda. Apalagi Bapamu ada kepastian jawaban doa. Tuhan Yesus mengajarkan kepastian jawaban doa. Sedangkan si jahat saja, hakim yang jahat bisa menjawab, apalagi Bapamu yang di sorga. Sedangkan janda saja yang tak berdaya, itu menggambarkan juga umat pilihan Allah yang tak berdaya di tengah-tengah dunia ini. Nggak ada sponsor, nggak ada backing, nggak ada kekuatan ekonomi, nggak ada kekuatan politik. Tapi Allah mendengar, Allah peduli, Allah cares.
Allah memberi perhatian serius kepada kita. Tindakan Allah membenarkan. Kalimat tidakkah Allah yang membenarkan orang pilihannya adalah pernyataan negatif. Tuhan Yesus menegaskan bahwa Allah pasti membenarkan orang pilihan. Kata membenarkan dalam teks ini education yang berarti vengeance, punished, dengan objek langsung poesis yang berarti menyebabkan keadilan dilakukan. Dia penyebab. Kita memang berdoa kepada Allah penyebab segala sesuatu. Dalam bentuk kata kerja, ekdikio, yang dimengerti dalam pasal 18 ayat 3, di mana Allah membawa keadilan kepada umat yang sedang mengalami kesulitan. Daniel Bock menjelaskan musuh-musuh Kristen, He will judge those who persecute. Dia akan menghakimi mereka yang menganiaya orang benar. Allah akan menjawab seruan umatnya yang berada dalam tekanan-tekanan. Tindakan Allah ini lahir dari kasihnya. Kasihnya dalam relasinya dengan orang-orang pilihan Allah. Frase orang pilihan Allah, ekleton, dijelaskan oleh Bock demikian. The term eklestos. Eklestos is kolektif. Ya, kolektif itu dia dikaitkan dengan ini. Do the singular ini only the such time muncul dalam Lukas dan Kisah para Rasul. Do the singular apply to Jesus, diterapkan kepada Yesus dalam Lukas pasal 23 ayat 35. Juga dalam istilah juga tradisional favor, since the many of the authors menggunakannya. Dan poin utamanya itu bukan hanya dalam ini istilah kolektif, umat. Itu diulangi di sini. God will defend his chosen people. Jadi dia akan membela his chosen people. Ini bukan satu orang, tetapi ini berbicara tentang kolektif. Ini kolektif overtone di teks itu. Pemilihan satu kebenaran yang paling menonjol dalam Alkitab, karena pemilihan merupakan tindakan kekal Allah dalam kesukaannya berdaulat, memilih oleh kebaikannya, memilih sejumlah orang untuk menerima kasih karunia dan keselamatannya. Pemilihan ini ada dalam kekekalan Allah sebelum dunia dijadikan. Pemilihan ini tanpa syarat, tidak dapat ditolak, dan bertujuan untuk keselamatan orang percaya dan demi kemuliaan Allah. Yang selanjutnya, tindakan Allah yang membenarkan dengan segera. Pertanyaan kedua, dengan apakah ia mengulur waktu sebelum menolong mereka? Pertanyaan ini pun merupakan jaminan yang adanya kepastian jawaban doa. Istilah mengulur-ulur dalam bentuk indikatif aktif orang ketiga tunggal berarti ia menunda lama. Menunda. New Geneva Study Bible menerjemahkan though he bears long with them. And istilah bear longs diartikan God will not keep putting them off like just in the parable. Any delay will have a reason. Bagi Bock, pertanyaan ini dibuat sulit karena Lukas tidak memakai kata makrotumeo maupun makrotumia. Patience, sabar, harus sabar. Melainkan Bock menerangkan dalam kalimat yang lebih tepat, better contextual support. Many commentators hold ide tentang God's response. Ini menyangkut God's response. Allah tidak menunda. Allah tidak menunda. A final view also treats menunjuk pada referensi kesabaran kepada respon Allah. But melihatnya dalam pengertian bagaimana sikap Allah dengan kuasanya kepada musuh-musuh orang yang menganiaya. Allah adalah sabar dengan orang pilihan dalam pengertian yang menderita, yang akan menderita sampai pada ia datang. Dan jadi Allah dalam pengertian kepada orang percaya. Karena itu Bock menyimpulkan, whether his patience is reflected
an inaccurate care that culminates in ultimate deliverance or in keeping persecution from being too great is not certain. Jadi kesabarannya diungkap, direfleksikan secara akurat, kepeduliannya mengenai pembebasan atau mungkin pemeliharaan Allah atas orang-orang pilihannya. Itu yang nampak. Jadi pokoknya jelas Allah membenarkan orang umatnya dengan segera. Hal ini tidak disebabkan oleh karena apapun yang lain. Tindakan Allah tidak ada alasan apapun menahan tindakan Allah membenarkannya. Tindakan Allah membenarkan orang percaya ini tindakan hakim yang membenarkan janda, di mana hakim bertindak setelah sekian lama janda memohon. Ya, sekian lama. Demikian Allah tidak demikian. Tapi Allah tidak demikian karena kan analogi kontras. Karena itu dua pertanyaan. Adakah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya? Adakah ia mengulur waktu? Langkah diikuti dengan jawaban ayat 8. Ia akan segera membenarkan mereka. Inilah pertanyaan retoris Tuhan Yesus berkenaan dengan jawaban Allah. Bahwa Allah akan segera membawa keadilan pada umat pilihannya. Hal ini semakin diperkuat dengan penggunaan istilah segera, di mana kata segera diartikan dengan cepat tanpa menunda, segera tidak disangka-sangka. Artinya segera itu tidak ada time-nya, ada waktunya, detiknya, tapi tak disangka-sangka. Inilah jaminan doa umat Tuhan, yaitu adanya kepastian bahwa Tuhan segera bertindak. Ketekunan orang-orang pilihan dalam doa. Kepastian jawaban doa memang tergantung pada kehendak dan waktu Tuhan. Dan dalam hal ini tidak dapat diabaikan juga ketekunan orang percaya dalam berdoa. Seperti ungkapan orang-orang pilihan yang siang malam berseru kepadanya. Ungkapan ini mengekspresikan ide yang sama. Bahwa tidak jemu-jemu berdoa. Inilah jaminan bagi doa umat Allah. Dan kepastian bahwa Tuhan segera bertindak. Hal ini pun segera dengan maksud utama perumpamaan ini. Di mana ia menjelaskan bahwa orang percaya terus-menerus membawa kasusnya kepada Allah lewat doa. Mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu ke alamat atau objek jika jawaban doa, yaitu Allah. Jesus teaches, mengajarkan the power of prayer by word, dengan perkataan, tapi juga dengan contoh. Ia mendemonstrasikan bagaimana anak-anak Allah berdoa siang malam dan tidak patah semangat, tidak kecewa, tidak putus asa. Ada dua pertanyaan yang penting di sini. Pertama, apakah Allah akan membenarkan atau memberikan keadilan pada umatnya? Pertanyaan yang kedua, apakah Allah harus lama menunggu sebelum doa-doa mereka dijawab? Terhadap pernyataan ini, Tuhan Yesus langsung memberi komentar. Ia akan membenarkan mereka. Berkenaan dengan itu, Kingmaker pun mengatakan, karena God's people bersandar kepada kesetiaan Allah. Inilah kesetiaan Allah. Ia membuat orang setia berdoa. Jadi kesetiaan Allah itulah jaminan kita setia berdoa. Jadi mengapa kita terus-menerus berdoa? Karena Allah setia. Maka kita pun setia berdoa. Nah, di sini lebih lanjut kesetiaan umat Allah. Pertanyaan bersifat retorik kepada Tuhan Yesus Kristus dalam ayat 7. Tidakkah Allah membenarkan? Adakah ia mengulur waktu sebelum menolong mereka? Secara langsung dijawab oleh Tuhan Yesus. Ia akan membenarkan mereka. Setelah Tuhan Yesus membuat pernyataan kontradiksi, akan tapi jika anak manusia datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Nevertheless, when the Son of Man comes, will he really find faith on the earth? Istilah nevertheless menunjukkan kontradiksi. Pada bagian sebelumnya Tuhan Yesus memberikan jaminan dan kepastian bahwa pihak Allah akan menjawab doa. Namun, apakah Tuhan menemukan kesetiaan iman di pihak manusia? Leon Morris mengartikan,
Adakah ia menemukan iman di bumi? Dalam pengertian, he is not suggesting that there will be no believer. He is saying that the characteristic of the world people at that time will not be faith. Because karena hal ini dalam New Geneva Study Bible, this doesn't mean, ini tidak berarti bahwa there will be no, akan tidak ada orang percaya di dunia. Tetapi iman akan selalu dikarakteristikan dengan hal itu. Bahwa iman tidak pasif. Iman senantiasa ditantang, iman senantiasa dinamis, iman senantiasa beroperasi, bukan iman yang statis. Dan Lukas memukakan tentang kedatangan kerajaan Allah berfokus pada anak manusia. Dan setelah Lukas mencatat perumpamaan ini, hakim yang lalim, janda yang tekun, maka akhirnya teksnya demikian bahwa Lukas melaporkan kembali pada perkataan Tuhan Yesus, anak manusia akan datang. Jadi doa diajarkan Tuhan Yesus Kristus dalam bentuk perumpamaan ini adalah pola pemuritan Tuhan Yesus yang tetap setia dalam menanti kepada mereka yang menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Jadi Yesus Kristus berjanji akan datang dan orang percaya harus yakin, pasti. Satu sisi, ini merupakan coin is whether sisi koin ini orang percaya akan setia dalam doa dan akan orang-orang mengikuti Tuhan Yesus Kristus sampai Tuhan datang, ya. Dari sisi Tuhan Yesus, Tuhan pasti datang. Jadi kita berdoa dalam kerangka kerajaan Allah. Karena Tuhan pasti datang, maka kita setia berdoa. Oke, rumusan daripada perumpamaan. Karakter janda dalam perumpamaan ini merupakan representatif dari orang-orang pilihan Allah yang sedang berada dalam dunia yang telah jatuh dan rusak. Sekalipun mereka tidak memiliki pengaruh politis, ekonomi, sosial sehingga tidak diperhitungkan dunia. Tidak dianggap hakim yang lalim, tak menganggap. Namun mereka diperhatikan Allah secara khusus dalam konteks pemuritan dan prinsip-prinsip kerajaan Allah. Orang pilihan menjalani hidup dengan prinsip-prinsip kerajaan Allah pastilah berbeda dengan prinsip-prinsip kerajaan dunia. Dan itulah sebabnya mereka menderita. Menderita karena kita memiliki prinsip kerajaan Allah dan kita berada dalam dunia yang hidup dalam prinsip kerajaan dunia. Penderitaan orang pilihan disebabkan oleh karena ketidakadilan dunia. Dalam penderitaan karena ketidakadilan, maka Tuhan memberi jaminan bahwa Dia pasti membenarkan dan memberikan keadilan kepada mereka. Jaminan inilah yang sesungguhnya menjadikan orang-orang pilihan bertekun dalam iman kepada Allah, pada Tuhan, dan mengekspresikan ketekunan iman mereka melalui ketekunan berdoa. Dalam hal itu Tuhan adalah penyebab orang beriman, orang berdoa. Tidak ada alasan atau dasar dari pendoa sehingga doanya dikabulkan. Tuhanlah subjek doa. Tidak seorang pun tahu bahwa bagaimana seharusnya berdoa. Dialah yang sesungguhnya berdoa dan melalui kita dan melalui Roh Kudus. Ia memimpin kita berdoa sesuai dengan kehendaknya. Seperti yang Paulus nyatakan dalam Roma pasal 8 ayat 26 sampai 27. Roh Kudus menolong kita dalam kelemahan kita. Karena kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah. Dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah menyelidiki hati nurani. Mengerti maksud Roh. Bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah. Berdoa untuk orang-orang kudus. Roh itulah yang mendinamiskan kita berdoa. Amin.